12 atau 13 kilo, tapi medannya sangat ngeri sekali. Yang ngerjain masyarakat? Masyarakat. Biaya dari masyarakat. Sama masyarakat? Masyarakat. Udah pernah minta belum sih sebenarnya ke pemerintah? Kita mah dari dulu juga sering minta gitu, tapi kan belum keluar itu biaya. Pada waktu itu anak-anak melihat ke atas, Pak, itunya jatuh. Saya suruh keluar. Anak-anak pada berlarian karena itunya ambruk. Tahu-taunya setelah anak-anak keluar tuh jatuh. Saat ini, kami, tim Indonesiaku, berada di selatan Jawa Barat, tepatnya di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Akses jalan rusak dan menanjak. Jalan yang harus kami lewati cukup merepotkan, walaupun mungkin tingkat kerusakannya tak separah jalan-jalan di pelosok Nusantara yang pernah kami datangi. Namun, bagi daerah di Pulau Jawa, jalan seperti yang saya lewati ini sudah tergolong memprihatinkan. Dari pesisir Cipatujah, kami harus menembus ke dataran tinggi Desa Sukahurip di perbukitan. Sebenarnya jarak tak terlalu jauh, butuh 2 jam perjalanan untuk tiba di sana. Dari 15 desa di Cipatujah, nama Sukahurip paling terkenal dengan kondisinya yang serba susah. Luas desa yang mencapai 2017 hektar, sebagian besar masih berupa kebun dan hutan. Nah, misalnya di Cipatujah ini, Desa Sukahurip yang saya mau tuju ini memang desa paling tertinggal dan terjelek jalannya. Namun ternyata katanya di ujung sana di Desa Sukahurip, walaupun desa mereka paling jelek jalannya, mereka memutuskan untuk bikin jalan sendiri. Nah, saya penasaran apa benar mereka sampai bikin jalan sendiri karena jalannya hancur. Kita akan coba ke sana. Warga desa Sukahurip yang sudah sekian lama terisolir memang mulai membuka diri. Kabar desa ini membangun jalan baru juga sudah terdengar di Cipatujah. Dari sekian banyak liputan Indonesiaku tentang akses di pelosok, Tasik Selatan kami angkat karena warganya yang tak lagi berpangku tangan pada pemerintah. Syukurlah, menjelang siang, akhirnya saya bisa masuk perkampungan Sukahurip. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu, seluruh warga Sukahurip melakukan kerja bakti. Tanpa dibayar, warga bahu-membahu sebisa mungkin untuk membuat akses ke desa mereka lebih baik. Setiap minggu, mungkin hanya 100 atau 200 meter saja perbaikan yang bisa mereka lakukan. Namun, ini lebih baik dari hanya sekedar mengeluh dan meratapi keadaan jalan yang buruk. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sangat merepotkan warga. Keadaan akan menjadi sangat memilukan manakala ada warga yang sakit dan tak bisa keluar kampung untuk mencari pengobatan. Yang paling susah kalau ada yang sakit. Ada yang sakit, ya nunggang motor nggak kuat, gitu. Apalagi mobil, ya paling-paling ditandu gitu. Kalau bahasa Sundanya digotong gitu. Digotong? Pernah ada yang sampai kejadian gitu? Bukan pernah lagi, sering. Tua, muda, laki-laki bahkan perempuan sibuk dengan tugasnya masing-masing.
Hanya modal niat, tenaga, dan kerjasama antar warga saja yang membuat jalan di sini perlahan mulai berubah. Membuat jalan swadaya bukan hal baru bagi warga Sukahurip. Selama ini mereka biasa menempuh jarak 15 km untuk ke kota kecamatan melalui jalur Ciandum. Kini jalan mereka sedikit lebih cepat karena berhasil membuka jalan lewat Cipanas. Kerja bakti warga Sukahurip bukan tanpa hasil. Mereka telah sedikit merdeka dengan membuka jalan sepanjang 2 km. Jalur Cipanas yang sebelumnya tak bisa mereka lewati, kini sudah terbuka berkat kerja keras warga. Ya, kerja keras mereka sendiri. Ini kalau yang buat butuh jalan ini sudah seberapa butuh sih warga Pak, warga Sukahurip? Ini sangat butuh sekali. Oh. Tiap malam siang kerja terus. Kerja terus, hanya pingin jalan bagus lah gitu. Pengen jalan bagus. Ya, pengen jalan bagus. Sudah pernah minta belum sih sebenarnya ke pemerintah? Minta mah pada dari dulu juga sering minta gitu, Minta, tapi ya? kan belum keluar itu biaya. 80 juta rupiah bukan uang sedikit bagi warga Sukahurip, bahkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat ini berhasil mengumpulkannya demi jalan mereka sendiri. Jalan yang selama ini tak pernah mendapat perhatian yang layak. Selama 3 minggu warga membuka jalan sepanjang hampir 2 km. Walau masih belum maksimal, setidaknya jalur Sukahurip melalui Cipanas saat ini sudah bisa digunakan ketika tak turun hujan. Di sisi lain, seharusnya menjadi tamparan telak bagi pemerintah setempat karena tak bisa menyediakan kebutuhan dasar warganya. Masyarakat Sukahurip sudah lelah meminta dan menunggu janji pembangunan di desa mereka. Dari mulai iuran hingga pengerjaan, semua hasil swadaya masyarakat Sukahurip. Di sudut lain desa Sukahurip, puluhan warga juga terus kerja bakti. Sudah ada 100 meter lebih jalan di sudut kampung yang perlahan tersentuh pembangunan. Pengecoran dengan semen, pengerjaannya lebih lama lagi. Siang dan malam, warga bergantian kerja selama cuaca memungkinkan. Keadaan ekonomi yang sempit tak menghalangi mereka untuk memberikan yang terbaik untuk desa mereka. Tenaga hampir setiap hari dan uang iuran hingga 80 juta rupiah yang terkumpul adalah bukti yang sangat nyata. Bunyi gergaji mesin sudah bersahut-sahutan di kebun warga sekitar Sukahurip. Desa yang dikelilingi perbukitan ini memang penuh dengan kayu produktif. Kayu albasiah atau di daerah lain bernama sengon menjadi pilihan berkebun masyarakat Sukahurip. Dibanding bertani, warga di Sukahurip lebih memilih berkebun kayu. Albasiah atau sengon dipilih bukan tanpa alasan. Warga Sukahurip biasa menebang pohon saat membutuhkan uang. Bisa sendiri atau menggunakan buruh tebang dengan biaya Rp30.000 setiap pohonnya. Pak Ucup tak punya pohon yang berusia 5 tahun. Paling tua diperkirakan adalah pohon yang baru 3 tahun. Hari ini rencananya 10 pohon yang ditebang. Satu pohon biasanya tak sampai 1 kubik kayu atau hanya sekitar 200.000 saja. Hasil 10 pohon cukup untuk beberapa minggu ke depan. Dari kebun inilah dirinya memenuhi kebutuhan bulanan. Dari sini pula Pak Ucup ikut urunan membangun jalan.
Nah, saya sebenarnya cukup penasaran ya, masyarakat di Sukahurip ini bisa bikin jalan yang harganya sampai 80 juta rupiah. Ternyata salah satu penghasilannya dari masyarakat yang bisa jadi andalan, salah satu tabungannya itu dari tanaman kebun Albasiah ini. Dan ini sudah 3 tahun kebunnya, jadi waktunya panen. Tanah Sukahurip yang cukup subur memang cocok untuk pohon Albasiah. Genap 3 tahun, kayu-kayu di sini seperti sudah berumur 5 tahun jika di tempat lain. Tabungan warga Sukahurip memang unik. Saat kehabisan uang, maka pohon Albasiah mereka baru akan ditebang. Masyarakat di sini tak cukup rakus untuk menghabiskan seluruh kebunnya sekaligus. Tabungan Albasiah turut menjaga warga dari hidup boros. Hampir setiap rumah warga di sini memiliki tanaman Albasiah. Sampai saat ini, kayu industri masih menjadi penyambung hidup warga Sukahurip. Dari kayu ini pula, warga bisa mengumpulkan dana untuk membuka jalan desa. Kenapa sih milih Albasiah, Pak? Boleh jelasin Nggak ada pilihan lagi. Kalau nanam jati itu lama. Jati lama? Mahoni itu lama. Sampai berapa tahun? Mencapai 7 tahun, 8 tahun. 7-8 tahun? Iya, bisa dipanen. Kalau arba 3 tahun, 4 tahun bisa dipanen. Bisa dipanen. Rata-rata lah seperempat kubik lah. Jadi emang paling gampang juga tanam Albasiah? Alba. Hebat ya. Cuma dari kayu itu ngumpulin warga. Ada yang bantu jalannya aja, ada yang nyumbang ya. Bisa jadi itu ya? Bisa jadi. Kerjasama itu. Kerjasama ya. Enggak, Pak. Jalan rusak di kampung memang berpengaruh pada pendapatan warga. Seperti kali ini, Pak Ucup setidaknya harus mengeluarkan uang Rp200.000 untuk mengganti biaya angkut ojek Palang.